Oke, sekarang kita akan bahas soal gambaran saat seleksi kemampuan dasar. Jadi, waktu itu aku dapat lokasinya di salah satu lokasi di Jogja, Kementerian Kesehatannya sendiri. Nah, waktu itu aku dapat sesinya yang pertama, sesi pagi, dan itu jamnya jam 8. Jadi kita sebagai peserta memang harus sampai 90 menit sebelum waktu ujian. Jadi waktu itu aku udah nyampe di sana sekitar jam 6 pagi, jadwal ujiannya jam 8. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang ujiannya nanti di JSC, teman-teman bisa lihat, atau yang belum pernah ke JSC nanti bisa tahu ketika masuk pintu masuk. Nah, itu kan pintu masuk nih. Nah, nanti teman-teman begitu pintu masuk, teman-teman nggak boleh bawa kendaraan. Jadi memang harus ada area drop zone. Jadi nanti teman-teman hanya boleh berhenti di situ, lalu langsung di pintu masuknya itu, nah itu teman-teman langsung ada panitia. Jadi panitianya kayak panitia kayak cek suhu, memastikan kita pakai maskernya lengkap atau enggak, terus memastikan berkasnya udah lengkap atau enggak. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk ke satu tempat, namanya fase, aku bilang fase pertama. Jadi itu tahap pertama adalah seleksi berkas dulu. Teman-teman begitu dicek semuanya aman, suhunya oke, dan swab. Jadi yang pertama kali itu yang harus teman-teman tunjukkan adalah 3 berkas: kartu ujian, swab antigennya negatif atau swab PCR-nya negatif, dan juga KTP. Dan jangan lupa juga teman-teman harus sudah memakai yang kayak gini. Jadi ini kayak kartu kartu ujian gitu. Nah, ini berkas punya kartu peserta seperti ini. Jadi nggak boleh sampai tinggal. Jadi harus dipakai. Nah, teman-teman sampai di tahap pertama di posko untuk berkas, teman-teman akan disuruh duduk menurut antrian. Jadi tetap nggak boleh motong antrian. Nanti kayak ada sekitar 10 petugas kementerian yang nanti bakal seleksi. Jadi kalau teman-teman lagi di posisi antrian, sebaiknya saran aku teman-teman siapin berkasnya. Kemarin itu banyak banget yang kartu seleksi ujiannya, kartu ujiannya itu yang kayak gini nih. Nah, itu tuh nggak dipotong. Jadi sebaiknya memang langsung dipotong, dibagi dua, lalu teman-teman hanya bawa ke bagian depannya. Nanti ketika sudah di depan petugas berkas, teman-teman hanya tinggal memberikan itu kartu ujian, lalu swab antigennya atau swab PCR-nya, lalu KTP teman-teman, lalu kemarin itu sama seleksi jadwal ujiannya. Jadi ada 4 berkas yang harus teman-teman siapin di depan nanti. Nah, kalau sudah oke, teman-teman akan masuk ke posko kedua. Posko kedua itu namanya posko penitipan barang. Nah, teman-teman harus ingat ketika teman-teman di posko penitipan barang, teman-teman gak akan bisa lagi pegang buku, gak akan bisa lagi pegang handphone, gak akan bisa lagi makan, minum. Jadi pastikan memang sebelum ujian udah makan dan udah minum. Nah, aku sendiri kemarin sebelum ke posko penitipan barang, aku sempat minta waktu sebentar karena memang belum terlambat. Aku makan bentar sama minum bentar. Nah, karena nanti ketika kita udah di posko kedua, posko penitipan barang, kita nggak bisa lagi. Nah ini tuh aku lagi di posko penitipan barang. Nah, ketika di posko penitipan barang nanti tetap ada kayak zona, dan nanti ada kayak warnanya gitu, zona penitipan barang orange, merah, hijau, kuning. Itu nggak ada bedanya, cuman itu kayak membedakan nanti teman-teman buat pulang. Nah, teman-teman ke situ, nanti teman-teman akan diberikan kayak kartu. Jadi kartu itu kayak kartu penitipan barang. Nah, teman-teman nanti ke dalam hanya bawa 3 berkas aja. Berkas yang pertama adalah berkas kartu ujiannya, lalu teman-teman akan bawa KTP, lalu teman-teman akan bawa kartu penitipan barang. Nah, hanya 3 ini aja, sisanya harus ditinggalkan di penitipan barang, dan ini nggak boleh hilang ya teman-teman. Lalu lanjut, nah vaksin, tadi aku lupa, kalau di vaksin itu teman-teman boleh pilih 2, boleh pilih yang kartu yang kayak gini atau yang langsung sertifikat vaksinnya. Sebaiknya pilih salah satu aja. Kemarin kebetulan aku bawa 2, jadi itu pasti sudah ditinggalkan di posko pertama. Di posko kedua kita hanya tinggal titipin barang aja. Oke, dan ingat teman-teman harus bawa pensil kayu untuk syaratnya kalau Kementerian Kesehatan sendiri. Jadi pastikan kalau mau aman, pensil kayunya udah diruncing 2 sisi aja, karena kita nggak tahu nanti di dalam gimana ya.
Lanjut kita akan masuk ke posko ketiga. Setelah dari posko 2 penitipan barang, kita ke posko 3. Jadi posko 3 ini adalah posko pengecekan identitas kita, apakah sama orangnya, apakah sama data-datanya. Tapi sebelum ke situ, teman-teman akan dicek dulu oleh petugas kayak peralihan perantara gitu, akan dicek. Teman-teman nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh bawa handphone, jadi akan dicek. Nanti kalau oke, baru teman-teman ke posko ketiga tadi. Posko ketiga tadi adalah posko untuk memastikan identitas kita benar atau enggak. Jadi nanti di situ teman-teman akan diminta untuk buka masker, terus menyebutkan nama lengkap, menyebutkan alamatnya sesuai KTP, lalu nanti teman-teman akan diminta juga untuk kayak menjawab beberapa pertanyaan dari petugas. Setelah clear, baru teman-teman ke posko keempat. Nah, posko keempat itu ada di sini nih. Nah, ini namanya steril area atau ruang steril. Jadi untuk di JSC sendiri, Kementerian Kesehatan, ketika teman-teman udah oke, teman-teman menunggu sebelum masuk ruang ujian atau menunggu orang-orang lain berkumpul, teman-teman akan menunggu di sini. Dan di sini cukup lama kemarin. Kemarin aku itu sempet kayak 15 sampai 20 menit nunggu aja. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya dikasih kertas 1 lembar, kertas untuk coret-coretan nanti di dalam, dan ya paling kita cuma bisa ngobrol, nggak bisa belajar lagi. Jadi pastikan teman-teman udah mempersiapkan diri sebelum ujian. Nanti di situ juga di ruang steril, teman-teman masih boleh kayak ke toilet, masih boleh untuk ya siap-siap kalau yang nervous. Dan nanti biasanya kalau di Kementerian Kesehatan sendiri, kemarin itu kayak ada layar, jadi layarnya itu untuk kayak penjelasan informasi kayak standarnya passing grade setiap kompetensi itu apa-apa aja, kayak TWK, TKP, sama TIO. Jadi teman-teman diingetin lagi sama prosedur menjawabnya.